Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Ika. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi perihal tentang SPMB, Seleksi Penerimaan Murid Baru tahun 2025. Di mana namanya sudah berubah ya, dari sebelumnya adalah PPDB di tahun 2024, PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Nah, di tahun 2025 ini berubah nama menjadi SPMB. Nah, di video kali ini kita akan berkenalan ya, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang katanya. Nah, agar para warga sekolah memahami dan mengetahui bahwa SPMB itu apa sih, terus tujuannya bagaimana, apa bedanya antara SPMB dengan PPDB tahun lalu. Nah, di video kali ini Mas Eka akan mencoba untuk memberikan informasi perihal tentang SPMB tersebut ya. Jadi ya, pengenalan SPMB kepada para warga sekolah agar para warga sekolah terbiasa dan tahu, oh ini ada perubahan-perubahan dari PPDB sebelumnya. Kira-kira apa aja? Kemudian apa secara lebih rincinya itu SPMB itu seperti apa, terus jalurnya ada apa aja, syaratnya apa aja, tujuannya apa aja, terus filosofinya apa. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas tentang SPMB-nya agar kenal dan sayang dengan SPMB-nya. Oke? Baik, para warga sekolah, kali ini kita akan mengenal SPMB tahun 2025 ya, sebagai pengganti dari PPDB di tahun 2024. Kenapa kita harus mengenal SPMB tahun 2025 ini? Karena yang dipakai saat ini adalah SPMB ya, bukan lagi PPDB. Namanya sudah berubah menjadi SPMB atau Seleksi Penerimaan Murid Baru, bukan lagi PPDB ya. Jadi ini udah berubah. Nah, kita harus tahu nih ya, perubahannya apa aja, kemudian tujuan dari SPMB ini apa, dan cara mainnya, regulasinya seperti apa, lalu tujuannya apa ya, filosofinya apa. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu ya. Ini kan menggantikan PPDB di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Nah, ini kita harus mengenal lebih jauh terlebih dahulu, bukan lebih jauh, lebih dekat terlebih dahulu, agar kita bisa tahu bahwa di tahun ini penerimaan murid barunya seperti ini loh gitu ya. Walaupun kemarin di beberapa konten, 2 konten atau 3 konten sebelumnya itu sudah Mas Eka bahas tentang syarat umum dan syarat khususnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal SPMB-nya secara lebih singkat gitu ya, agar teman-teman atau para warga sekolah bisa memahaminya. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa dipahami oleh teman-teman dan warga sekolah. Oke, next ya. Kita ke halaman kedua. Apa itu SPMB? SPMB itu sistem penerimaan murid baru, yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid baru yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan ya yang bermutu bagi semua. Tuh ya, di sini udah jelas banget. Jadi rangkaian ini adalah satu rangkaian semua ya, mulai dari pengumuman, kemudian ada pendaftaran, kemudian ada seleksi, kemudian ada lapor diri, kemudian ada daftar ulang. Nah, itu semua masuk di dalam proses SPMB. Jadi SPMB itu nanti terdiri dari pengumumannya, kemudian juga ada seleksinya, kemudian ada proses pengumuman seleksinya, kemudian ada lapor diri, ada hasil seleksinya. Nah, itu rangkaian dari SPMB-nya. Nah, masing-masing itu nanti kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari pelaksanaan SPMB-nya, kemudian jalurnya apa aja, kuotanya berapa, seleksinya bagaimana. Itu next kita akan bahas di video sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah, silakan pantengin terus channelnya Mas Eka, karena kita akan mulai memberikan informasi seputaran SPMB tahun 2025 ini ya. Jadi SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid baru yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Tuh ya. Jadi satu rangkaian, nggak bisa dipisah. Misalkan seleksinya doang, itu bukan SPMB. Nggak, itu semua satu kesatuan yang disebut namanya SPMB. Kalau dulu namanya PPDB, kalau sekarang SPMB. Udah berubah ya. Jadi kalau dulu peserta didik baru, kalau sekarang murid baru. Tuh, berganti nama lagi menjadi murid. Ya. Oke, next. Ya, tujuan dari SPMB itu. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama adalah memberikan
kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Nah, ini udah ada kuncinya nih ya. Pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Tuh, satu. Kedua, meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas ya. Kedua. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan prestasi murid, Japres. Nah, itu ya, ini sebenarnya udah ada bocoran-bocoran ya nih ya. Terus yang keempat adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru. Jadi kemungkinan yang empat ini adalah PPDB bersama tuh ya, karena ada beberapa daerah yang sudah menggunakan PPDB bersama. Nah, untuk yang pertama, tujuannya ini adalah untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Ya, ini kaitannya dengan domisili ya, kaitannya dengan zonasi di tahun kemarin ya, atau di PPDB sebelumnya. Karena di PPDB sebelumnya itu zonasi selalu bermasalah, ada beberapa permasalahan terutama untuk di jenjang SMP, SMA, ya itu zonasinya pasti selalu bermasalah. Kalau di SD kemungkinan tidak bermasalah karena jumlah SD-nya itu lebih dari cukup ketika dilakukan untuk sistem zonasi di tahun sebelumnya. Nah, untuk di tahun ini balik lagi nih, yang poin pertama adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Artinya kemungkinan besar nanti semua jalurnya akan berkaitan dengan domisili ya, atau jarak atau jarak tempat tinggal. Jadi bisa jadi mungkin nanti ada beberapa variabel untuk seleksinya itu semua berdasarkan domisili, bisa jadi seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu nanti kita bahas ya. Ini baru layer pertama, baru pembukaan terlebih dahulu ya. Terus yang kedua ya, meningkatkan akses layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jadi ini masuknya ke afirmasi ya. Nah, afirmasi itu memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang ekonominya kurang mampu dan teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu juga, atau meningkatkan akses layanan pendidikan untuk mereka juga ya. Jadi mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses pendidikan yang sama seperti masyarakat lain atau warga sekolah lainnya ya. Makanya tujuannya ini yang kedua adalah meningkatkan akses dan layanan pendidikan. Di tahun kemarin di PPDB sebelumnya atau di sistem sebelumnya ini juga udah ada namanya di afirmasi ya. Mungkin teman-teman yang memiliki kartu KIP ya, atau kartu lokal ya. Kalau kartu KIP itu nasional kan, kartu Indonesia Pintar nasional, biasanya selalu dipakai tuh untuk semua SPMB yang berada di wilayah semua kota dan provinsi yang berada di Indonesia ya, karena itu KIP sifatnya nasional. Nah, mungkin di daerah-daerah memiliki bantuan sosial biaya pendidikan lainnya, contoh kayak di Jakarta ada KJP, kemudian di Tangerang ada Tangerang Ceria, di Bogor ada apa, di Kalimantan ada apa. Nah, itu mereka punya sendiri-sendiri lah ya proses bantuan sosial biaya pendidikan ini. Mungkin itu punya kartunya. Nah, kalau punya kartunya berarti ada dua kartu. Contoh, Mas Eka ambil contohnya yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta itu misalkan KIP dan KJP ya. Jadi kemungkinan besar untuk yang afirmasi ini bisa salah satu ini, atau juga bisa misalkan PKH atau sopir dari Jaklingko kalau yang ada di Jakarta ya. Nah, itu bisa masuk semua tuh di beberapa afirmasinya. Anak panti dan segala macam itu bisa masuk. Kemudian penyandang disabilitas itu bisa masuk juga. Jadi nanti afirmasinya atau keluarga ekonomi tidak mampu ini nanti akan dikategorikan oleh dikelompokkan oleh dinas provinsi ataupun kabupatennya masing-masing ya. Jadi intinya adalah dari keluarga tidak mampu, maka nanti akan ada mapping itu. Nanti ini biasanya bekerja sama dengan dinas sosial dan juga Dukcapil juga, kaitannya dengan NIK dan segala macamnya. Kemudian dinas sosial ya kaitannya dengan ekonominya tuh ya. Terus yang ketiga, mendorong peningkatan prestasi murid. Udah pasti ini mah Japres ya, tetap digunakan, berarti menggunakan jalur prestasi. Nah, di konten sebelumnya itu sudah Mas Eka singgung syarat umum dan syarat khususnya itu. Nanti kita akan bahas tuh seleksi di jalur prestasi itu menggunakan apa, kemudian syaratnya apa aja. Nanti kita akan bahas jalur per jalurnya ya. Ini untuk prestasi ya kurang lebih masih hampir sama lah. Tapi nanti akan ada kejutan di jalur prestasi ini ya. Apa itu? Ya nanti kita bahas. Terus yang keempat ya,
mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru. Artinya di sini mungkinan nanti ada PPDB bersama. Di tahun sebelumnya juga ada PPDB bersama ya. Jadi ini lebih dioptimalkan lagi gitu ya. Di SPMB itu lebih ditingkatkan lagi. Bahasanya ini disempurnakan dari, jadi SPMB ini penyempurna dari PPDB lah. Bahasa simpelnya seperti itu ya. Makanya ini bahasanya mengoptimalkan dan meningkatkan tuh ya. Jadi yang sudah ada kita optimalkan dan ditingkatkan lagi, itu tujuannya. Jadi ada 4 tujuan dasar sebenarnya, bukan 3 ya. Ini 4 tujuan dasar dari SPMB ini, yaitu tadi A B C D E ya. A B C D sampai D, bukan sampai E ya. Next kita ke berikutnya. Berikutnya SPMB itu harus berjalan secara objektif ya, transparan, akuntabel dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Jadi ya kalau kalau layak ya disebut layak, kalau tidak ya tidak gitu. Jangan pandang bulu atau jangan melihat dari subjeknya, tapi harus terlihat secara objektif ya. Kemudian transparan. Transparan ini harus benar-benar terbuka ya, dilaporkan, bukan dilaporkan, dipaparkan, dimunculkan, disampaikan, kemudian dipublikasi ya. Jadi bisa terlihat semuanya, seleksinya terbuka gitu, tidak ditutup-tutupi, tidak ada yang main belakang dan segala macam. Ini harus transparan. Akuntabel juga demikian gitu ya, harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Ini nggak boleh tuh misalkan, oh kamu mah anak dari A atau anak dari B gitu, nggak boleh sekolah di sini gitu, rasis dan segala macam itu nggak boleh ya. Atau diskriminasi juga nggak boleh, oh kamu mah dari golongan ini, dari etnis ini, itu nggak boleh. Makanya di sini beberapa harus menjalankan SPMB-nya itu ya, ini ya, 4 ini harus eh, tercover semua ya. Jadi SPMB itu harus objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta tidak diskriminasi. Kemudian yang kelima ya, SPMB ini dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan ya, bukan beberapa, semua satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama ya. Di sini ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK negeri ya. Ini negeri, kemudian SD negeri, ada juga ya negeri, SMP dan SMA ini ada negeri, nanti ada yang swasta. Ini juga ada negeri, ini ada swasta, ini juga sama negeri dan ada yang swasta. Yang swasta ini masuk ke PPDB bersama ya. Jadi semuanya mulai dari jenjang SD ke TK ke SD, lalu ke SMP dan SMA serta SMK itu nanti menggunakan SPMB semua. Jadi SPMB ini, seleksi penerimaan murid baru tahun 2025 ini, ada di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, teknisnya bagaimana? Untuk TK itu biasanya offline ya, tidak menggunakan online. Sementara yang SD, SMP, SMA, dan SMK juga online. Nah, nanti ini kita akan bahas di pelaksanaan SPMB tahun 2025 ya, sehabis video ini. Jadi nanti disimak video selanjutnya ya. Nah, jadi seperti itu untuk SPMB itu semuanya ya. Jadi dari TK, SD, SMP, dan SMA menggunakan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 untuk negeri, dan SMP dan SMA serta SMK biasanya ada swasta juga untuk yang PPDB bersama. Nah, kemudian untuk jalur dari SPMB tahun 2025 ini ada 4. Yang pertama adalah domisili, kemudian yang kedua adalah prestasi, yang ketiga ada afirmasi, dan yang keempat ada mutasi ya. Domisili ini nanti kaitannya dengan jarak, kemudian prestasi ini kaitannya dengan nilai, afirmasi ini kaitannya dengan tadi ekonomi dan penyandang disabilitas, kemudian mutasi ini kaitannya dengan pindah tugas orang tua dan anak guru. Jadi 4 jalur ini nanti yang akan digunakan di SPMB tahun 2025. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, domisili itu apa, prestasi itu apa, afirmasi itu apa, mutasi itu apa, kemudian skemanya bagaimana, seleksinya bagaimana, kita akan bahas di video berikutnya. Jadi seperti itu para warga sekolah ya, perihal gambaran untuk SPMB tahun 2025-nya. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu tadi penjelasan tentang SPMB. Jadi udah tahu ya SPMB itu apa, syaratnya apa aja, filosofinya apa aja, kemudian
cara aturan main di SPMB-nya itu apa aja, jalurnya apa aja. Jadi udah paham semua para warga sekolah, sehingga para warga sekolah sudah mengetahui nih ya, oh bahwa di tahun 2025 itu PPDB berubah nama menjadi SPMB. Nah, itu tadi yang sudah Mas Eka jelaskan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jika video ini bermanfaat ya, dianggap bermanfaat untuk para warga sekolah, maka silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.